Shalom, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku semua, sebelum ibadah kita mulai, mari kita masuk dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang kami alami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, walaupun saat ini Tuhan kami mungkin ada yang lemah, ada yang tidak sanggup untuk menghadapi semua ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa sempurna bagi kami Tuhan. Kami sungguh percaya akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang mempunyai kerajaan, Engkau yang memiliki langit dan bumi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saatnya kita akan menuai yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau lawat kami semua Tuhan, sehingga kami kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh penolong yang sejati bagi kami. Haleluya. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Mari semua katakan haleluya. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Amin, kami percaya Tuhan. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku kami percaya karena ada Engkau Tuhan. Ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu
penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat kau di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati. Amin. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya Tuhan. Kami sungguh percaya. Mujizatmu. Haleluya Tuhan. Kau sungguh penolong yang ajaib bagi kami Tuhan. Bagaikan penolong yang ajaib, bahkan sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan ini Tuhan, karena kami punya Engkau, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil Bagimu. dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Mujizatmu nyata. Mujizatmu, mujizatmu, mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mujizatmu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kami sungguh percaya akan Engkau Tuhan. Engkau penolong yang ajaib. Terima kasih Bapakku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih terus semangat. Haleluya. Kita mempunyai Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin.
Haleluya. Mari kita nyatakan bersama. Terima kasih Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, Tetapi apa? tetapi Tuhan Yesusku, Amin. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan shalala. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Kita mempunyai Allah yang tak tandingi. Haleluya. Kuasanya luar biasa. Mari kita nyatakan bersama, saudaraku. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak keberangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak keberangan, Hai. sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi.
kuasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita buka lebar-lebar agar Roh Kudus dapat menjamah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari saudaraku, kita nyatakan pada Tuhan. Kau penyelamatku, kami aman bersamamu Tuhan. Kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, kami aman Tuhan, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, sungguh baik Tuhan. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus,
Kami serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kami mengimani, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan turun dari surga, inkarni, roh menjadi manusia, menjadi daging, firman menjadi manusia, menyerahkan, menebus kami, mati di atas kayu salib, mencurahkan darah, air yang murni, yang bersih, membersihkan dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan bagi orang yang percaya. Dan kami percaya Tuhan naik ke surga dan Tuhan mencurahkan, menurunkan roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Tuhan terima kasih, kami akan siap mendengarkan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai mulut hamba-Mu, biar Roh Kudus yang sudah Engkau tetapkan dalam tubuh hamba, menyampaikan firman itu sendiri, dan kami siap menerima firman itu, dan kami siap melakukannya, karena firman itu iya dan amin. Kami percaya, kami mampu, kami kuat oleh karena tuntunan firman-Mu, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap melakukan dan mendengarkan, katakan amin. Shalom warga kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita nggak lari dari tema, ya, tema kerajaan, collaboration atau kolaborasi. Sebagai ayat tema tidak berubah, tema ayatnya kolaborasi. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, collaboration atau kolaborasi, tema bulan Mei, ya, untuk mendukung strategi tema April sampai dengan Juni 2020, Rock International Ministry. Saudaraku, maka firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan 3 bagian. Ya, ada 3 bagian tentang collaboration atau kolaborasi yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masuk langsung saja karena waktunya sangat singkat. Bagian yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, kolaborasi dengan sesama manusia. Ya. 3 bagian itu, yang pertama kolaborasi dengan manusia, yang kedua kolaborasi dengan Tuhan Yesus, dan yang ketiga kolaborasi dengan Roh Kudus. Di dalam kolaborasi dengan sesama manusia, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan 25. Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan 25.
berbunyi demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, collaboration atau kolaborasi dengan manusia itu sangat-sangat penting di akhir hari Tuhan yang mendekat ini. Di sini dikatakan di ayat 23 bahwa marilah kita, ya. Rasul Paulus mengatakan marilah kita, atau rasul-rasul mengatakan marilah kita, atau kita juga mengatakan marilah kita. Manusia ayo mengatakan marilah kita. Katakan kiri kanan saudara, kepada istri, suami, anak, keluarga di rumah, marilah kita. Ya, kita ada konsolidasi. Ya. Dalam kolaborasi ada konsolidasi atau consolidation atau konsolidasi dengan sesama manusia. Maka kita mengajak marilah kita, ya, teguh, saling menguatkan, ya, berpegang pada pengakuan tentang apa? Pengharapan kita. Ada pengharapan kita. Kita penuh pengharapan. Kita mengajak yang lainnya sesama manusia. Ada pengharapan. Ya, pengharapan apa? Nah, kita akan bertanya, pengharapan kita, ia apa? Di sini dikatakan sebab ia, siapa ia itu? Tuhan Yesus yang menjanjikannya itu setia. Dia bilang sesama manusia, ayo, ya, gak usah ribut-ribut lah. Ayo kita bersama-sama. Ada pengharapan ini. Tuhan kita Yesus Kristus yang setia. Dia mau mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita dahsyat saudaraku. Ayo. Kita harus sesama manusia harus konsolidasi untuk menuju kolaborasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sesama manusia harus sinergi atau sinergi kerja bersama, ya, sinergi menyamakan sesama manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 24-nya dikatakan dan marilah kita apa di sini saling apa di situ memperhatikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus saling memperhatikan. Kalau kita ibadah di rumah, memang keadaan PSBB, ya bukan lockdown ya, PSBB. Kita harus menjaga jarak dan segalanya, mengurangi kegiatan, iya. Kita tidak beribadah bersama-sama rame-rame, ribuan di gereja, atau ratusan dengan gedung yang tidak memadai dengan 100, penuh berarti, tidak ada jarak. Tetapi saya percaya itu tidak lama. Hamba-hamba Tuhan tidak usah bingung. Ya, nanti semua pakai live streaming. Setelah itu sudah bagaimana? Nanti ibadah kan tidak ada yang datang. Nanti saya sampaikan di renungan yang sangat singkat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu ibadah di rumah tidak saling, amin, tidak sinergi, tidak ada yang namanya kolaborasi, tidak ada namanya konsolidasi. Begitu kita menjengkelkan, tidak ketemu, permusuhan, tidak ada kebersamaan lagi. Ya sudah, kamu, aku, mana ada konsolidasi. Tidak adanya konsolidasi, maka tidak ada apa? Kolaborasi. Nah, tidak ada sinergi juga demikian, tidak ada saling di sini, ya. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan dan marilah, ya. Dan marilah, ya. Tadi marilah untuk
saling memaafkan, konsolidasi, permusuhan jadi tidak permusuhan, itu perjumpaan, saudaraku. Perjumpaan di suatu gedung gereja. Nah, disinilah, ayo, bahwa ada pengharapan, saling mengingatkan. Kita sinergi, saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih. Mana bisa mempraktekkan kasih itu kalau kita hanya ibadah, hanya live streaming, hanya lihat TV. Saya percaya, kalau pendetanya ngomong, ayo kita berdiri, angkat tangan. Tahu bahasa Inggris yang jegegek loh. Dia melihat, melototin gitu. Mana esensi ibadahnya? Nggak ada. Ya kita sekarang aja kepaksa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayolah. Nanti begitu selesai ya PSBB, selesai COVID-19 ini, kita rame-rame beribadah. Kita ajak semua yang bertobat baru untuk beribadah bersama. Karena hari Tuhan sudah mendekat untuk datang yang kedua kali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam apa? Pekerjaan baik. Mana bisa mendorong kalau kita di rumah masing-masing. Tidak ada bersama-sama sinergi di suatu tempat, di gedung gereja. Ya, kita saling berkumpul, saling melengkapi, saling mengasihi, saling bekerja baik, pelayanan yang baik, ya, ibadah yang baik, memuji dengan yang baik. Ayo kita lakukan yang namanya pekerjaan itu yang baik. Yang setuju katakan amin. Ibrani pasal 10 ayat 25 tentang teamwork atau kerja sama tim sesama manusia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan apa? Ibadah kita. Jelas sekali. Mana bisa ada kerja tim kalau tidak saling ketemu. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling apa? Menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hati-hati. Menjelang hari Tuhan yang dekat, kalau tidak saling mengasihi, saling mengingatkan, saling bekerja membangun untuk menjadi tubuh Kristus, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, kita percaya iya selamat. Tapi apa cukup hanya selamat aja di surga? Saya sering godain, kalau hanya selamat aja, tidak ada upahnya, engkau akan menjadi tukang sapunya surga selama-lamanya. Ya. Kalau di Gresik sudah tukang sapunya surga, ya, di desa duduk lagi di pinggir tambak sana. Sekarang ada di sana lagi lockdown, bukan PSBB lagi, karena kampungnya ditutupin semua, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Saudara. Saya kemarin bagi-bagi untuk dapur umum di sana, di daerah Menjeng yang dekat duduk. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita ayo berebut untuk dekat di Yerusalem baru dengan upah yang besar, dengan mahkota yang lengkap. Percaya Yesus, kita lakukan, kita saling membangun, saling bekerja untuk kemajuan bagi tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pengkhotbah juga mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12 berbunyi demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, saling membangun, saling bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, maka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, ya, jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya, kepedulian terjadi. Tetapi wahai orang-orang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, bagaimana saudaraku? Kalau saudara ibadah setelah PSBB ini ibadahnya hanya lihat live streaming atau lihat video siaran langsung. Kalau jatuh, wahai siapa yang ngangkat? Temenmu nggak tahu. Amin. Ya, kita nanti beramai-ramai beribadah di gedung begitu selesai COVID-19 ini. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih. Yang kedua, bagian yang kedua, kolaborasi dengan Tuhan Yesus. Lukas pasal 11 ayat 23. Dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku.
Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia apa? Mencerai beraikan. Tuhan ngajak kolaborasi. Ya, untuk memenangkan jiwa-jiwa baru, untuk menyelamatkan manusia yang tidak tahu jalannya. Ya, orang yang suka mencari tunjukkan jalan, ini ada jalan dan Tuhan mengajak kolaborasi bersama-sama ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemuliaan bagi tubuh Kristus supaya kita nanti sama-sama di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru kita baca di atas yaitu Lukas pasal 11 ayat 23 adalah Tuhan Yesus memberi suatu peringatan untuk supaya kita ada konsolidasi dengannya dengan Tuhan Yesus. Ya. Kita sering mengolokkan, kita hanya cuma Tuhan dibuat ATM. Tuhan diancam. Ya. Kita dulu ada firman Tuhan mengatakan kita dahulu jahat, kita dulu pendosa, kita dulu yang enggak benar. Dan ayo kita konsolidasi dengan Tuhan Yesus. Konsolidasi sudah saya jelaskan. Bekerja sama dengan musuh kita, pesaing kita untuk supaya menemukan bersama-sama jalan yang benar gitu ya untuk kemajuan. Nah, saudaraku, ada hasil consolidation atau konsolidasi dengan Tuhan Yesus. Hasilnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Yohanes pasal 17 ayat 22. Ya. Dikatakan demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Ya, supaya mereka menjadi satu, sinergi. Sama seperti kita adalah satu. Bayangin saudaraku. Ya, kita dimuliakan Tuhan. Kita enggak akan hidup yang carut marut, yang enggak benar. Ya. Dulu orang-orang Gresik mengatakan, wah anak ini nakal. Yang namanya Jun itu sekarang namanya Halim. Ya, suka kebut-kebutan, knalpotnya kenceng, enggak pernah pelan di depan rumahnya orang. Suaranya banter, ya, sampai saya itu kecelakaan dokternya marah, iki sing rameni embong. Ya, atau dikasih bukan dijahit luka saya, padahal sudah luka lama, borok karena di rumah sakit umum ada kurang bersih, dia luka agak borok gitu ya. Terus akhirnya seharusnya kan tidak bisa diklaim ya, pakai klaim yang ada pentolnya kiri kan, itu dimasukin ditutup saudara, tak. Terus sama itu balik, enggak kena ya ternyata ya. Sama bilang sama saudara, biarin ini orang ini yang anak ini yang nakal itu loh. Dengar saya, waduh, gitu ya, anak nakal. Ya, tapi Tuhan pakai di atas mimbar ini. Ada perubahan. Ya, perubahan itu dimuliakan oleh Tuhan. Ya. Saya bisnis, saya dulu menuhankan manusia. Ya. Saya bergabung di Pak Hutomo Mandala Putra, pegang cabangnya Gading Mandala Putra di Surabaya. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan dunia, tidak ada kemuliaan. Tapi begitu bertobat, Tuhan proses, kemuliaan itu diberikan kepada saya. Teman-teman mengatakan, enak ya Pak ya, jatuhnya di spring bed. Iya, kalau di kasur enggak bangun lagi. Kalau di spring bed jatuh berdiri lagi, ada pirnya saudaraku ya. Itu. Dan aku telah memberikan kepada mereka, kepada aku, kepada Anda dan saya, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Roh Bapa yang ada dalam Kristus, memberikan kepada Kristus kemuliaan, dan supaya mereka menjadi satu, yaitu kita diberi kemuliaan, supaya bisa menjadi satu, sama seperti kita, kata Tuhan, adalah satu. Katakan kiri kanan, wow, ya, kita bersama Tuhan Yesus dahsyat. Siapa lawan kita? Amin. Jika Tuhan itu bersama kita, ya, kita tidak ada yang lawan. Tetapi kita tahu, kita tidak mau mencobai, kita enggak tinggi hati, tapi kita punya value, yaitu kerendahan hati. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berikutnya, kita sinergi atau sinergi dengan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 23 dikatakan, ayat 23 berikutnya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka apa?
sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kita, sama seperti engkau mengasihi aku. Roh Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Ya, Roh Bapa mengatakan kepada anak, ya, yang sebagai manusia, tapi tidak berdosa, karena dia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kemarin mendengarkan suatu penjelasan, saya setuju dengan hamba Tuhan itu, mungkin di luar negeri hamba Tuhan itu, bahwa Tuhan kita punya nama Yesus, Yehuwa, Elohim Allah. Allah adalah dewa, Allah adalah penyembahannya, penyembahan. Tapi kita menyembah Yesus, Yehuwa, Elohim. Yesus Allah kita. Amin. Karena roh dan anak itu menjadi satu. Dan nanti dia turun, Roh Kudus itu bersama dia. Dan kita menjadi tubuh kemuliaan. Dan roh kita yang sudah ditebus itu menjadi kudus adanya. Dan bersama-sama menjadi imamat rajani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Bayangin dahsyat saudaraku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ada kekuatan, ada kemampuan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus katakan amin. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Ada kebangkitan bagi orang mati yang percaya pada Tuhan Yesus, yang setuju katakan amin. Enggak mati selamanya di bumi, tapi ada kebangkitan, ada kehidupan, dan nanti memakai tubuh kemuliaan, dan hidup kita kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Mulai 1000 tahun kita sudah menjadi imamat rajani, pemimpin-pemimpin, dan orang yang tidak percaya tetap hidup, tetap penyakitan. Ya, bukan COVID-19 aja, tetapi ada yang hidungnya enggak ada, matanya satu, telinganya keropos kabeh, gempa bumi di mana-mana. Tetapi kita yang sudah hidup 1000 tahun tidak bisa kena penyakit, tidak bisa kena gempa bumi, karena tubuh kita seperti Tuhan Yesus bangkit 40 hari menunjukkan. Ya, supaya kita enggak gagal paham ya. Jadi kita seperti Tuhan nanti hidupnya. Ya, dengan tubuh yang manusia yang mati, yang tidak berdosa. Karena kita juga mati tidak berdosa, kenapa? Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kita hidup kembali, dibangkitkan, hidup kembali. Memimpin 1000 tahun seperti hidupnya Tuhan Yesus 40 hari pada saat kebangkitan. Yang juga katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tembok, kerja tim dengan Tuhan Yesus. Ayat 24. Ya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bayangin, diajak bersama-sama, bekerja sama-sama. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Wow. Kalau saya baca, mulai dari Musa, ya, sampai dengan Yosua dalam perjanjian lama, Mazmur sudah berbicara yang namanya Yesus itu, ya. Dia memang Allah. Allah adalah dewa penyembahan. Jadi memang dia layak disembah, ya. Yesus layak disembah. Ya. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, kalau kita kolaborasi dengan Tuhan Yesus, ini berbunyinya. Yohanes 15 ayat 7, dan nanti kita aminkan yang percaya dan beriman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, di dalam Tuhan, percaya, memiliki iman percaya. Dan firmanku, apa yang dikatakan Tuhan? Firmanku, yaitu Alkitab yang ada dalam, tinggal di dalam kamu, berarti pelaku firman Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan apa? Menerimanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bukan halelupa. Ya, oke. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kolaborasi dengan Roh Kudus. Ya. Yohanes pasal 16 ayat 13. Kolaborasi dengan Roh Kudus. Bagian yang ketiga. Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Bentuk kolaborasi roh dan manusia, roh dan tubuh, roh Allah dan tubuh Kristus, ya. Anak, Bapak dan anak. Jadi, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, dari Bapak, itulah yang akan dikatakannya, ya, yaitu Yesus mengatakan menjadi firman. Dan ia akan apa? Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan dirikan, wow, dahsyat. Kita tahu, kita mengerti, kita ngeh yang akan datang itu, ya. Keselamatan bukan dari perbuatan baik kita. Kita tahu yang akan datang. Apa yang terjadi ada dalam firman dan sudah dikatakan karena Bapa mengatakan kepada anak yang turun ke bumi, Allah, roh Allah inkarni ke dunia menjadi daging, firman menjadi manusia dan sudah mengatakan itu semua kepada kita, yaitu di dalam Alkitab. Maka dalam Gereja Betel Indonesia, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus. Maka saudaraku, kita harus konsolidasi dengan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 pasal 16 ayat 13a tadi dikatakan, tetapi apabila ia datang, ya, Roh Allah, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu, memimpin saudara dan saya ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Kita nggak mampu melakukan kebenaran sesuai dengan apa, target apa, nilai-nilai kerajaan apa, Allah, atau konsepnya kerajaan Allah, atau gambar Allah, kita nggak mampu tanpa ada Roh Kudus. Kalau kita konsolidasi dengan Roh Kudus, damai dengan Roh Kudus, kita merubah ketidakcocokan roh dan daging, kita mengikuti roh itu dan berjalan bersama-sama, kerjasama, menyatukan dengan konsolidasi dengan Roh Kudus, maka kedahsyatan itu terjadi. Kebenaran itu terjadi, yang setuju katakan amin. Ada kebenaran hidupmu. Marilah, ayo kita konsolidasi dengan Roh Kudus, karena engkau akan dipimpin dengan kebenaran itu. Karena Roh Allah yang memimpin Anda. Sinergi dengan Roh Kudus atau sinergi dengan Roh Kudus. Pasal 16, Yohanes 16 ayat 13b dikatakan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kalau kita sinergi, ya, ada kekompakan, ada kesatuan dengan Roh Kudus, kita dengar. Apa mau Roh Allah, apa mau Bapa, apa mau Tuhan kita. Yang rohnya, yaitu yang diturunkan kepada hidup kita, ada dalam hidup kita. Kita dengar. Ya. Kita enggak hidup sak karepe dewek, saudaraku. Yang setuju katakan heeh. Ya saudaraku ya dikasih Tuhan. Ayo, ya, sinergi dengan Roh Kudus. Apa yang dikatakan kita mendengar. Amin. Kita akan jalankan bersama-sama. Itulah kalau kita sinergi dengan Roh Kudus, kedahsyatan terjadi. Karena apa? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi juga dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya kepada saudara dan saya. Maka itulah yang bentuk mengerjakan keselamatan dan mendapatkan upah yang besar dan mahkota yang lengkap. Dipimpin oleh Roh, sinergi dengan Roh Kudus, Roh Allah. Yang berikutnya teamwork
atau kerja tim dengan Roh Kudus. Bayangin saudaraku, ya. C. Yohanes 16 ayat 13c. Dan ia akan apa? Memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Sekali lagi katakan, wow, kiri kanan. Memberitakan yang akan datang, tahu. Ngerti, wah. Ya. Kalau orang sampai kejatuhan atau kesalahan dalam melakukan kehidupan anak Tuhan atau kekristenan, itu yaitu tadi karena tidak ada kerjasama atau kerja tim dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus ngomongnya ke kanan, kita ke kiri. Tidak on the track akhirnya. Melenceng gitu loh, hamartia. Ya, dosa itu kan hamartia, meleset. Seperti panah itu seharusnya sasarannya ada di titik sana, meleset, jauh. Karena tidak kerja tim dengan Roh Kudus. Kalau kita dengan Roh Kudus dikatakan ia akan memberitakan, ia akan memberi pengetahuan kepadamu, ia akan membilangi kamu ya hal-hal yang akan datang. Awas, jangan banter-banter loh gitu loh. Tapi istri siapa, apa kamu banter gitu. Ya karena Roh Kudus yang ngomong banter, enggak apa-apa gitu. Enggak. Itu kalau kejadian nanti kita nyalakan tuh, loh Tuhan aku kan mau khotbah di luar kota, jalannya kenceng kok nabrak, salahmu dewe kata Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah ngomong, jangan ngebut, engkau anak Tuhan kan gitu kan. Tapi kalau kita melakukan hal seenaknya sendiri, tidak mendengarkan yang akan terjadi di depan karena kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus. Maka ayolah kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Dari 3 hal itu kita kolaborasi dengan Roh Kudus. Kalau kita kolaborasi dengan Roh Kudus, di dalam kehidupan kita ada kedahsyatan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, berikutnya kalau kita melihat tambahan ayat di sini, kita harus sadar siapa diri kita ini, maka kita harus teamwork dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat bagaimana kita sadar, kita tahu siapa diri kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar, saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, ini sebagai catatan ayat ini, ya, kalau bisa dihafalkan, diremakan, dijadikan satu daging dalam hidup Anda. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan apa? Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat berikutnya 17. Nah ini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan apa? Membinasakan dia. Hati-hati saudaraku. Tidak ada kingdom protection. Tidak perlindungan. Tidak dibilangi kalau terjadi di depan. Yang akan datang. Celakanya di dunia enggak apa-apa. Celakanya tidak masuk surga, bahaya. Ya karena apa? Karena tidak mendengarkan, tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, maka ada penghujatan. Karena apa? Perbuatan-perbuatan yang over, yang memalukan Tuhan. Itu sama dengan penghujatan kepada Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita melakukan moral yang enggak benar, etika yang tidak benar, yang memalukan, perbuatan-perbuatan yang mengacaukan orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, itu sama aja penghujatan, saudaraku. Ginilah namanya ada Roh Allah. Roh Allah kok kayak gini, kok nyolong, kok bunuh, kok nipu, kok berzina dan segalanya. Parah, saudaraku. Itu termasuk dalam penghujatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah siapa? Aku, kamu, Anda dan saya. Ya, jadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Anda dan saya, atau ada dalam hidup kita, atau hidup kita menjadi tempat di mana berdiamnya Roh Kudus, kita ini adalah bait Allah, ada Roh Allah. Jadi ayolah kita harus kolaborasi ya dengan Roh Kudus, itu harus. Sebab
Di dalam Efesus, kita baca aja, nggak saya jelaskan, karena waktunya ini sudah habis ya, cepat sekali. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Maka dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, setuju dan percaya katakan amin. Ya, ini masih banyak ayat, enggak ngatasi, waktunya sudah habis. Dengan melakukan 3 bagian tentang collaboration atau kolaborasi, tema bulan Mei untuk mendukung, melengkapi atau menjalankan tema strategi atau strategi, tema April sampai Juni, yaitu kolaborasi dengan sesama manusia, kolaborasi dengan Tuhan Yesus, kolaborasi dengan Roh Kudus, tujuannya adalah menjadi sempurna. Ya. Jangan sampurna ya, katakan kiri kanan, sempurna, bukan sampurna. Sempurna. Kalau sampurna nanti Anda dikasih berkat sama pabrik Sampurna, karena apa? Mempromosikan. Loh, ini aja udah mempromosikan. Berarti kalau nggak ditransfer di rekening disponsori oleh Sampurna Kipiro Gresik, dilihat rekeningnya, nanti ditransfer, bangunannya selesai di sebelah. Loh, nubuat. No. Sampurna ya. Kebalik sih, sempurna ya. Kita menjadi sempurna. Matius pasal 5, nanti kita tutup, pemain musik siap-siap, oke. Menjadi sempurna, Matius pasal 5 ayat 48. Nanti kita sama-sama yang di rumah katakan amin ya. Yang ingin sempurna kita katakan amin. 3, 2, 1 ya. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang ingin sempurna katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang di rumah kita berdiri. Ya, kita bukan nonton film, tetapi kita ibadah. Mari kita berdiri, kita renungkan firman Tuhan. Kita materaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami materaikan, kami tanamkan supaya berakar dalam kehidupan kami. Kami ingin tetap kolaborasi dengan sesama manusia. Kami berjanji, kami juga kolaborasi dengan Tuhan Yesus. Kami juga kolaborasi dengan Roh Kudus supaya kami sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, materaikan firman-Mu
dalam kehidupan kami. Dan kami selalu taat, setiap berkumpul, di rumah masing-masing kami juga berkumpul. Kami akan melakukan suatu perjamuan kudus. Karena persekutuan dengan Tuhan itu dahsyat. Itulah kolaborasi dengan Tuhan. Kita mampu, kita kuat. Siapkan roti dan cawan di rumah masing-masing. Haleluya. Jika sudah siap, imani, kemampuan, kekuatan, kedahsyatan, kebenaran, karena ada persekutuan dengan Tuhan. Roti ini ya sudah terpecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami memperingati, kami akan tahu, kami akan sadar, kami akan ingat bahwa kita hidup di dalam Kristus dan firman itu ada dalam hidup kita. Maka roti ini kami angkat lebih tinggi dari kepala kami. Bukankah roti yang sudah terpecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Imani, katakan dalam nama Tuhan Yesus dan makanlah. Bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Darahnya, New Covenant, darah perjanjian baru yang membenarkan, yang menebus, yang menyucikan dan menguduskan. Dan mematahkan kutuk tabur tueh. Karena ada pembaruan dengan darah Kristus. Cawan ini jika kita imani adalah lambang persekutuan darah Kristus. Imani, angkatlah lebih tinggi dari kepala. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Imani, katakanlah dalam nama Tuhan Yesus dan minumlah. Angkatlah kedua tangan saudara. Membuktikan iman percaya. Ucapan syukur, kita tidak takut, kita kuat, kita mampu. Karena kita semua bersekutu dengan Tuhan. Dan kami semua bersekutu dengan sesama. Maka kita bersekutu dengan sesama. Menjadi tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Kristus adalah yang memimpin hidup kita. Kita ada kemerdekaan. Kita ada kemenangan. Kita ada kekuatan dan kemampuan. Dan ada berkat dalam segala berkat. Apa yang kau kerjakan akan berhasil. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Maka kami mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari. Baik. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, dan waktunya untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita masing-masing, dan biarlah apapun yang sudah akan kita tabur boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan buat kami. Dalam masa-masa seperti saat ini, Tuhan masih terus berfirman, memberikan tuntunan buat setiap kami. Bapak, biarlah setiap bekal firman Tuhan yang kami terima saat ini boleh menjadi tuntunan yang terbaik buat kami, untuk kami melangkah semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Semakin mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Semakin berkolaborasi baik dengan sesama kami maupun dengan Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Gembala yang Tuhan telah pakai menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatannya. Tuhan semakin mengurapi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan kembali memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sucikan setiap taburan demi taburan yang dilakukan setiap umat-Mu. Baik melalui amplop maupun yang ditransfer. Semuanya Tuhan berkati. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat, sumber rezeki yang akan campur tangan dalam segala perkara. Berkati setiap rumah tangga lepas rumah tangga. Berkati setiap usaha pekerjaan.
yang dikerjakan umat-Mu Tuhan. Bahkan kalau saat ini ada umat-Mu yang sakit, kiranya jamaan Tuhan terjadi atas tiap yang sakit, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah nggak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan suara gembala. Dan ada beberapa info yang perlu kita perhatikan. Untuk ibadah minggu depan, kita akan tetap menunggu instruksi dari pemerintah yang ada.
Dan terus kita berdoa supaya bisa secepatnya kita boleh bersekutu kembali di gereja dan Indonesia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, Komsel diadakan setiap hari Rabu melalui live streaming juga. Ada firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan dan pastinya Tuhan akan memberkati setiap saudara. Dan tetap diingatkan bagi Bapak Ibu untuk program kita membaca Alkitab sehari 3 pasal, terus lanjutkan dan jadikan itu menjadi gaya hidup yang terbaik untuk hidupmu dan pastinya Tuhan Yesus akan memberkati. Dan yang terpenting saudara kasih Tuhan, dalam minggu ini kita akan berbagi kasih buat tetangga kanan kiri gereja. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan kontribusi untuk boleh acara kita boleh berjalan dengan baik. Pastinya Tuhan Yesus memberikan berkat yang terbaik buat setiap keluarga kita, bahkan usaha yang kita kerjakan. Demikian waktu sepekan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Katakan kau tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Sebelum kita doa kepada bangsa dan negara, kita doa yang apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara Indonesia. Berkati Tuhan, ampuni Tuhan atas kesalahan bangsa dan negara ini. Demikian juga berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua aparat-aparat keamanan, semua dokter, perawat yang ikut menjadi garis depan kesembuhan COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan berikan kingdom protection, supaya tidak ada virus itu menular kepada mereka, dan virus itu sudah enyah dari muka bumi ini. Dan kami juga berdoa kepada dunia, negara-negara lain, supaya Tuhan ampuni mereka semua, supaya singkirkan COVID-19 itu, corona itu di muka bumi ini. Karena kami ingin percaya kepadamu, dan kami ingin setia dan taat menyembah Engkau. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Karena Engkaulah Yehuwa Elohim yang patut disembah, dimuliakan. Engkaulah jalan satu-satunya menuju tempat Bapa, yaitu dalam kerajaan surga. Tuhan berkati Kabupaten Gresik, para pemimpinnya, bupati dan wakil bupati, seluruh jajaran, aparat, demikian juga dokter, perawat, dan semuanya yang menangani COVID-19. Berkati mereka, berikan perlindungan juga, berkati kota Gresik, berkati masyarakat Gresik, jamah mereka, biar roh-Mu tinggal dalam hidupnya, dan dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan tidak bisa mengutuki Yesus itu bukan Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan terjadi, berkat yang melimpah, dan surga terbuka. Dan kami bersama-sama dengan Engkau dan saudara kami yang lainnya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya pasti terjadi. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dan kami akan selesai beribadah. Maka kami percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena kasih karunia dan anugerahnya yang melimpah, oleh kasih kami kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Kami dibuatnya berhasil, kami diberikan pencerahan, kami diberikan jalan keluar pada saat PSBB ini. Bekerja apa? Supaya tidak ada krismon, karena krismon hanya diselesaikan oleh Kristus. Kami percaya itu terjadi, berkat ekonomi keuangan kami tidak akan kekurangan satu apapun, kesehatan kami mendapatkan kingdom protection, kesehatan yang sempurna, oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, damai sejahtera, sukacita, keharmonisan satu tubuh Kristus, Yesus Kristus adalah kepalanya, maka berkat yang sempurna terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.